Om Gembong, kita sekarang udah berakhir nih acara ya. Alhamdulillah. Tadi malam kita berakhir ya acara puncaknya kebar ya. Sukses sekali. Sekarang kita masih makan pagi di Untuk persiapan pulang. persiapan pulang. Ini di apa restoran Grand Puncak. Aston Puncak. Puncak Ya. Hotel ya. Hotel. Tapi saya ingin mengisahkan tentang acara tadi malam. Assalamualaikum Mas Toto. Waalaikumsalam Bang Komar. Kita bentar lagi mau pulang ya. Iya, ini momentum yang luar biasa Bang. Luar biasa. Iya, kita 50 tahun. Judulnya adalah Golden Age 50 tahun Fakultas Ekonomi Angkatan 74 Universitas Padjadjaran. Ini sangat monumental ya. Monumental. Jadi tadi malam acaranya juga bagus tuh. Semua Alhamdulillah, alhamdulillah. kita merasakan banget ada kebersamaan, ada sehati, dan terasa banget emang kereta api itu gimana lokomotif. Oh, lokomotifnya. Iya. Memang kalau ketua itu nggak bisa diragukan lah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jarang nangis, tapi tadi stop, nggak boleh sedih ya Tut ya. Kita doakan karena 2 hari sebelum dia meninggal masih ngurusin kita itu. Ucap sekretaris kita, sekretaris 74 tidak resmi dan tidak digaji. Itu honornya nggak ada itu ya. Cuman berkat kebersamaan. Terakhir kita ada ongkos, ada taat, dan semua. Siapa lagi itu ikut semua ke Solo, mengantarkan anak laki-lakinya yang satu-satunya menikah dan nggak tanggung-tanggung lagi, jodohnya dari bobot bibit bagus banget karena salah satu cucu dari sultan di sekitar Solo itu. Jadi mudah-mudahan seterusnya kita akan seperti itu kebersamaannya dalam suka dan duka. Oleh karena itu kita we are big and happy family. Wah, tepuk tangan dong, ayo. Karena big and happy family dan juga kita juga terus terang aja Kang Tito, terima kasih juga ini kan Gemblengan 74 ya, Gemblengan 74 nih 50 tahun kita masih begini, dan yang tadi pakai kaos sih nggak kelihatan cantik ya, begitu pakai batik beda banget, macan semua, manis dan cantik. Terima aja, biasanya nggak pernah senyum terima. Biasanya keras terus aliran Horas. Terima, denger gak Trim? Nah itu kan, biasa, udah ortu, gak denger dia. Denger Trim? Denger ya? Oke. Dan juga ini para teman-teman sekalian yang keluarga-keluarga yang mendampingi, nah inilah 74 kita, dan tentunya seperti tadi pagi tausiahnya Pak Sukron, kita harus punya visi. Visinya nggak cukup di sini, sampai ujung, sampai beyond dari dunia. Nah 74 juga punya visi yang panjang. Dari mulai 74 saya ingat banget matrikulasi saya dan Budi dan juga Saharul, Acing, tambah lagi Dindin. Belum tahu lulus belum enggak, Fajar juga udah ke Bali. Nekat. Di setiap kota kita harus jual celana, baju dan seterusnya. Tapi akhirnya kita lulus juga bagus. Dan ternyata juga 74 tuh ya banyak yang tentunya semuanya membanggakan di bidangnya masing-masing. Ada yang jadi dosen, jadi profesor, ada yang jadi pedagang, ada yang bankers, ada yang duta besar, bayangin tuh. Ada yang apalagi jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia,
ada yang BPK, ada yang dirjen, deputi, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pedagang kaki lima, dan seterusnya. Ketawanya telat. Tahu mah ketawa aja, tadi mas sedikit tapi ya sudahlah. Terus juga ada yang pengusaha. Tadi juga dari Sukabumi itu Kang Asikin sudah nyiapin paket kotak-kotak, nanti masing-masing dapat 2 paket. Keren. Tepuk tangan buat Kang Asikin. Itu pengusaha. Dan tadi itu cirinya kebersamaan kita. Tentunya hari ini kita harus bersyukur atas kebersamaan itu. 45 tahun. Ini kenapa? 45 tahun itu ya, yang lalu di Syariater ya. Itu kita sudah ada beberapa teman yang mendahului. Sekarang saya cek daftarnya. Ini salah satu temannya Icap, kompaknya adalah teman kita namanya Gembong. Bong. Tuh. Gembong udah berdiri di sana tuh, udah berdiri loh ya. Gembong sudah meregister. Pak Sukron, alhamdulillah yang sudah menghadap itu catatan saya 47, terakhir Rerifan. Rerifan itu duduk dekat saya dan Fatma di tengah. Sehari sebelum beliau wafat. Nah itu contoh. Jadi itu yang apa-apa, memang semuanya juga sudah nunggu giliran ke Pak Sukron ya. Daftar tunggu semua ini. Kalau orang biasa bete bawa tanah. Tapi kita insya Allah akan bersama terus sampai kapanpun. Amin. Ya, itu jadi kita kebersamaan yang itu. Yang ketiga, ya nanti ada kesan pesan, karena saya ingin jangan kesan pesannya kita aja, tapi juga dari masing-masing nanti. Ayo ngomong 2 huruf aja, kesan dan pesan. Apa kesannya, apa pesannya ke depan, dan kira-kira apa. Kalau ya, pesannya Ambar udah tahu dia. Kalau Ambar kira-kira ya Ambar ya. Iyalah gitu, nggak jauh. Kalau Ambar di mana-mana selalu pokoknya yang kalau Sabta ingat selalu Ambar. Iya juga, ingat doang, cuman ingat doang. Sebenarnya yang deket sama dia Baskoro itu. Jangan diterusin, kalau diterusin bahaya. Bahaya apa nggak juga. Jadi kita sekali bersyukur, kita guyup dan seterusnya. Dan biasa kalau sedikit-sedikit pergeseran biasalah. Terutama nih ibu-ibu nih, kan kadang kalau nggak dilurusin ya kadang-kadang ada Toto juga semua. Jadi tapi kita tetap sama. Makanya panitianya ini ada Toto, ada Ade, ada Yusi, ada Yuni pegang duit bendahara. Walaupun gimana, karena makanya dia kalau albur kemana-mana tuh digembol aja tuh tas si Yuni tuh. Terus ada Lia, ya kan? Ada sekretariat ini Nopi dan seterusnya. Alhamdulillah ini jalan bagus ya. Dan tahun ini tadi Kang Omar tuh Hani bikin yang segitu udah bagus. Tapi insya Allah tahun ini kita akan meningkat. Ada di sini ada Dani, ada temannya Dani, sama Nanda, ada Grun tadi. Insya Allah kita akan buat lebih lengkap videonya. Dari mulai yang heboh tadi pagi sampai tadi siang, sampai malam ini kita akan foto. Insya Allah nanti kita akan buat dalam bentuk video dan kita akan YouTube-kan. Setuju? Nah, kenapa YouTube? Jadi nggak susah cari. Klik 74 FE Alston. Keluar. Gitu, keren nggak? Sadia? Dia, keren nggak? Mana Neni? Nen? Nen gimana Nen? Keren nggak Nen? Keren sekali di YouTube kan, masa kalah sama milenial, kita kan kolonial. Itu aja kalau diterus-terusin mah 2 SKS sehari marah nanti dia yang profesor, gue yang ngomong panjang kan begitu. Ya, oke. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua. Enjoy malam ini, ada musik nanti. Ya, dan nanti setelah ini ada tausiah dari Pak Sukron. Makasih Pak. Tolong titip 3 dimensi Pak, seperti tadi pagi ada 3 dimensi, ini juga 3. Doakan kita supaya sehat, sejahtera, bahagia. Tidak hanya pisabilillah, piduitan. Tidak hanya mapi pulus, tapi polution, banyak pulusnya. Supaya kita bisa kalau bikin acara-acara ini gampang.
Itu satu. Kedua, doain yang sudah almarhum. Dalam daftar saya tidak sebut ya. Baru 47. Terakhir terdaftar oleh Rifan. Saya nggak sebutin what's next, siapa yang berikutnya nggak ada. 47 orang. Hah? Hanan terakhir. Hanan saya ikut mengantarkan ke peristiwa yang terakhir. Rifan yang terakhir, bukan Hanan. Terakhir Rifan. Hanan sebelumnya. Oke? Oke. Nanti saya telepon. Ini perintah dari Ketua BPK, suruh telepon. Ya, dia audit. Nama 2 dia audit. Jadi nanti Pak Sukron ya, doa itu. Berikutnya yang sakit. Ada seorang sahabat saya, ya Allah, saya suka sedih banget, sering banget bersama saya di Bandung, dan juga pasti semua kenal, yaitu rekan Tito Darpita. Saya udah nengokin, dia sakit cukup lama, 2 tahunan. Saya salut dengan Tati. Tati itu ya putrinya Pak Angku Nevi Gubernur yang lalu. Tati itu betul-betul wanita perkasa, karena mendampingi Tito Darpita 10 tahun yang sakitnya yang panjang gitulah. Tolong Pak Sukron didoakan. Juga ada 2 orang tadi, ya tolong sebutkan sakit juga. Dan mungkin juga tadi Saudara Fatma supaya pulang sehat, karena tadi ya maklum 70 tahun asmanya kambuh, kita doakan juga. Tapi dia salah sendiri, kenapa? Dia perokok pasif dan aktif. Kita bilang gitu. Dan 74 macam-macam. Jadi saya juga ada yang paling sehat segar bugar tuh Budi. Tadi mau ada balapan dengan Dinin berenang, tapi Budi kakinya ditaliin. Dinin berani, taruhannya motor. Jadi baiklah itu. Saya nggak tahu juga ini Budi mulia ya teman-teman sekalian, nasib apa saya itu kok nggak ada yang dongkel-dongkel. Saya pengennya diganti, saya itu udah 50 tahun lebih dari Soeharto. Jadi ketua angkatan. Di DPR 5 tahun sekali diganti, ini 50 tahun diganti-ganti. Aduh. Iya, untung istri saya ini nggak terlalu cemburuan, walaupun kadang-kadang saya serius juga sama yang saya sukain. Mbak, jangan khawatir Mbak hari nggak apa-apa Mbak. Ya kan gitu. Ada juga sih kayak Novi itu juga ya. Gitu. Tapi saya nggak berani kalau Novi. Zun terlarang kalau Novi Andi. Novita. Baik sekali lagi ya, terima kasih. Tok, kok nggak berani nyetop, kamu stop dong ngomongnya kepanjangan dulu Pak. Datanya 5 menit kan? Apalagi dengan begini kan? Nah sorry aja Tok, kalau ngomong tempat lain kan pakai bayaran narsum. Nah, sini mah ikhlas. Sekali lagi 3 hal, kita tetap guyup, tetap saling menolong, saling peduli sama teman, dan juga tentunya kita berkepanjangan untuk memberikan dimensi hidup kita yang lebih baik. Seperti Pak Sukron mengatakan, visi kita tidak hanya dunia tapi juga sampai akhirat. Buktinya yang sudah di akhirat pun kita doakan. Terima kasih, lebih kurang, dan nanti setelah kesan-pesan akan dipandu oleh Bu Ade dan saya dan Toto. Masing-masing harus ngomong yang alumni. Jadi seperti Pak Budi, seperti Kang Tito, 2 kata, 3 kata, sehingga kebagian semua. Baru nanti itu kita foto malam ini di sini, teng-teng, karena kita hari ini sore ini keren-keren. Tadi pagi juga keren, malam ini keren, dan fotonya nanti yes dan siap. Yang paling keren fotonya. Kalau yang kurang cakep dibikin cakep, kalau yang kriut-kriut harus dibikin bagus ya. Jangan sampai kelihatan keriput-keriputnya ya. Ya gitu. Rambut juga kalau kelihatan agak putih-putih dihitam-hitamin dikit ya. Karena itu sekarang teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Stay healthy, stay happy, and stay wealthy. Yeah. Tepuk tangan yang meriah. 74. We are a big and happy family. Tok. 74 dari 1, 2, 3. 74. Sabta Nirwana. Hey, salah. 74. We are big and happy family. Dia suka gitu. Mukarram wal Mukhtaram yang saya hormati Prof. Sabta Nirwandat selaku Ketua Fakultas Ekonomi Angkatan 74, yang mudah-mudahan senantiasa sehat, berkah, dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin.
dan juga keluarga besar Fakultas Ekonomi Angkatan 74 yang pada hari ini memperingati reuni yang ke-50 yang sangat luar biasa. Bukan perkara mudah bertahan untuk terus menjalin silaturahim sampai 50 tahun, padahal semuanya sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ini adalah merupakan karunia dan anugerah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan malam hari ini saya diberikan kesempatan berbicara 15 menit di acara reuni halal bihalal dan juga silaturahim. Silaturahim bahasa agama kita, reuni bahasa FE 74, halal bihalal adalah bahasa Nusantara ya. Jadi halal bihalal ini adalah merupakan istilah yang memang populer hanya di Indonesia. Itu kalau nggak salah dalam satu riwayat populer 1946. Karena pada saat itu kita merdeka bertepatan dengan 17 Ramadan. Jadi 17 Agustus bertepatan dengan 17 Ramadan. Dan Bung Karno sebagai presiden pertama kita mengumpulkan tokoh nasional dan agama. Kemudian beliau menawarkan kira-kira kegiatan apa di momentum kita merdeka plus Idul Fitri yang bisa merekatkan seluruh komponen bangsa. Ada seorang tokoh yang mengatakan, bagaimana kalau kita adakan silaturahim nasional, Presiden? Kata Bung Karno, silaturahim itu identik dengan agama tertentu, sedangkan negara kita terdiri dari banyak agama. Maka ada seorang kiai mengajukan, bagaimana Presiden kalau kita adakan halal bihalal? Itulah pertama kali halal bihalal diperdengarkan ke Presiden Soekarno, dan dia bertanya, halal bihalal itu apa? Kata kiai itu, tolabul halal bitorikil halal, mencari jalan penyelesaian masalah dengan cara saling memaafkan. Kiai itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah dari tokoh Nahdlatul Ulama. Maka sejak 1946 sampai saat ini silaturahim pasca Ramadan di Idul Fitri dikenal di negara kita dengan halal bil halal. Oleh karena itu sebetulnya halal bihalal ini secara esensi adalah silaturahim, atau dalam bahasa anak kuliahan dan juga SMA reuni namanya. Karena paling tidak kita bisa lihat dari beberapa hal. Satu, halal bihalal itu bisa lihat dari sisi etimologi. Dia dari kata halal yahillu halalan, artinya melepas, artinya mencairkan sesuatu yang beku, artinya menghangatkan sesuatu yang dingin, artinya menguraikan sesuatu yang kusut. Jadi kalau kita hari ini halal bihalal plus juga reuni ke-50, maka yang beku harus cair, yang kusut harus terurai, yang bengkok harus lurus, dan juga yang terikat harus terlepas. Jangan sampai ada lagi muka yang nekuk ketika kita halal bihalal malam hari ini. Gitu sebetulnya. Yang kedua, halal bihalal itu, kalau kita lihat halal itu dalam Quran selalu digandengkan dengan kata thayyib. Jadi halal itu selalu dengan kata thayyib. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, makanlah apa yang di bumi Allah yang halal dan yang thayyib. Artinya memang ada perbuatan halal yang memang tidak thayyib. Ada perkara halal memang tidak thayyib. Contoh misalkan Nabi mengatakan abghadul halal ilallahi at-talaq. Perkara halal tapi Allah tidak suka adalah perceraian. Jadi cerai dalam Islam itu bukan perkara yang haram. Halal, akan tetapi tidak thayyib. Ada juga kalau misalkan ada orang zolim kepada kita, kita balas dengan kezoliman yang sama, itu halal secara hukum, akan tetapi tidak thayyib. Yang thayyib, orang zolim kita maafkan. Ada orang yang kikir, pelit kepada kita, halal kalau kita balas dengan pelit yang sama, akan tetapi tidak thayyib. Kalau yang thayyib adalah orang yang pelit kita baikin. Ada orang yang ketemu kita, buang muka, udah satu-satunya pas-pasan dibuang-buang misalkan gitu ya. Kemudian kita balas dengan buang muka yang sama secara hukum halal, tapi tidak thayyib. Tapi yang halal dan yang thayyib, kalau dia buang muka ketemu kita, maka kita ambil mukanya, kita kasih kembali, yaitu halalan dan thayyiban.
Jadi Quran bicara halal, tapi juga harus toib. Toib itu saya tadi terjemahkan adalah baik, bermutu, berkualitas. Cuma sayang di Indonesia untuk toib contohnya tidak toib. Karena Bang Toib 3 kali lebaran, 3 kali puasa kagak pulang-pulang, itu masalahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam konteks ini halal bihalal itu adalah silaturahim. Silaturahim, reuni atau halal bihalal. Dalam kesempatan singkat ini saya ingin menegaskan tentang apa sih sebetulnya esensi dari silaturahim. Dan kenapa kita harus silaturahim? Silaturahim ini amat sangat luar biasa. Pertama, karena kita adalah makhluk yang bermasyarakat. Makhluk yang sosial, ya tidak pakai koma Pak ya, makhluk sosial, bukan sok kadang sial Pak. Jadi kalau kita banyak soknya, insya Allah banyak apanya? Banyak sialnya. Makanya jangan sok, ya nanti kita akan sial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jangankan orang hidup, orang mati pun masih membutuhkan kepada orang yang hidup. Makanya kita doakan nanti sahabat-sahabat yang telah mendahului kita, semoga kuburnya jadi taman di antara taman-taman surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertama kita adalah makhluk sosial, Pak. Makhluk yang bermasyarakat. Nggak bisa hidup sendiri. Pernah suatu saat Rasulullah itu sedang berceramah di hadapan para sahabatnya. Ada para sahabat yang petantang petenteng, yang sombong, dia masuk ke dalam forum dengan tolak pinggang dan sebagainya. Rasul tengok orang itu. Kata Rasul, ayyuhan nas, hei manusia, innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hei manusia, kau ditolong Allah, kau dikasih rizki oleh Allah disebabkan karena orang lemah di antara kamu. Jadi kita itu dikasih rizki Allah karena orang lemah, Pak. Kita ditolong Allah karena orang lemah. Contoh kan, profesi yang duitnya banyak itu kan salah satunya dokter. Apalagi dokter spesialis misalkan. Dokter spesialis paru-paru, rizkinya dari orang batuk, Pak, gitu. Semakin sering batuknya, semakin gede duitnya itu, Pak. Masalahnya itu, Mas. Betul nggak, Pak? Ada juga dokter spesialis gigi. Rizkinya dari siapa, Pak, kira-kira? Dari orang yang sakit gigi, gitu. Dari karang gigi, dari behel gigi, kan begitu masalahnya. Kemudian jadi hebat dia. Sama pengusaha-pengusaha hebat, itu rizkinya dari siapa? Itu dari konsumen yang kadang-kadang di kelas bawah, yang senantiasa beli produk dia, sehingga dia menjadi pengusaha yang hebat. Innama tunsorun wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian ditolong Allah, kalian dikasih rizki oleh Allah disebabkan karena orang lemah di antara kalian. Jadi inilah salah satunya kenapa Allah perintahkan kita silaturahim, karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. 2. Hadis yang sering kita dengar, Pak. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari fal yasil rahimahu. Siapa yang ingin diperluas rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambungkan tali silaturahim. Ini kalau kita pakai bahasa mendasar, yunsa'a fi asarihi itu sebetulnya bukan panjang umur, makna harfiahnya ya. Dipanjangkan ataupun dilanggengkan jejak hidupnya, sebetulnya begitu. Dilanggengkan jejak hidupnya. Karena bisa jadi ada orang yang umurnya pendek tetapi jejak hidupnya luar biasa. Makanya Imam Ghazali membagi manusia hidup kepada 4, Pak. Satu, kata Imam Ghazali, ada al-hayatu fil hayati, ada manusia yang hidup ketika hidupnya. Ketika hidupnya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika hidupnya dia memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Hadirnya bikin orang senang, ketiadaannya bikin orang kangen. Kalau bahasa iklan, nggak ada lo, nggak rame. Nggak ada lo, nggak. Kalau nggak ada Prof Sabta, nggak rame kan gitu. Itu ada manusia, inilah manusia terbaik kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Seorang ulama ditanya tentang siapakah manusia yang paling bahagia. Maka ulama itu menjawab, as'adun nas man as'adan nas. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang memberikan kebahagiaan kepada manusia lainnya. Itulah manusia yang paling bahagia. Jadi itu pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ada manusia yang al-mautu fil hayati. Manusia yang mati ketika hidupnya. Hidupnya dipandang mati. Wujuduhu ka'adami, keberadaannya seperti orang tidak ada. Orang nggak tahu tentang dia ada atau tidak.
Pas udah begitu ada bendera kuning, orang nanya, ini siapa yang meninggal? Yang meninggal Pak Robert kan, kapan hidupnya udah meninggal aja dia katanya. Saking apa? Saking nggak ada manfaatnya. Itu mati ketika hidupnya. Tapi ada juga manusia yang dia hidup ketika matinya. Sudah meninggal tapi tetap masih hidup. Sudah meninggal tetap masih menjadi inspirasi kebaikannya, kata-katanya, dan banyak orang yang terinspirasi dengan kebaikannya. Inilah manusia yang dia hidup ketika matinya. Inilah yang disebut dengan umur keduanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hidup ketika hidupnya dan mati ketika dan hidup ketika matinya. Dan yang paling menyedihkan, ada manusia yang mati ketika matinya, kata Imam Ghazali. Hidupnya dipandang mati, matinya mati beneran, Pak. Nggak ada yang ngedoain, nggak ada yang ngeziarahin. Pas orang ziarah, lihat kuburan dia, disyukurin. Syukur lo mati, hidup juga bikin susah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hidup ketika hidup, sehingga kita manfaat, dan kita tetap hidup walaupun kita sudah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Jadi bersyukur Bapak, Ibu. Bu, kalau Ibu misalkan ada anak Ibu bilang, yang laki-laki, mah, abang mah kalau nanti menikah punya istri, pingin kayak mama. Artinya berarti kita hidup di hati anak. Anak perempuan kita bilang ke papahnya, ke ayahnya, ya kalau adik nanti menikah pingin punya suami kayak papa. Tapi ibu harus sedih kalau anak laki-laki bilang, mah abang kalau nanti punya istri amit-amit kayak mama. Naudzubillah. Harus sedih kita. Kenapa? Jangan-jangan kita belum hidup di hati anak kita. Jadi kita harus hidup di hati anak kita ketika anak bangga dengan keberadaan kita. Nah inilah silaturahim. Jadi silaturahim itu menyebabkan kita hidup ketika kita wafat. Itu yang disebut dengan panjang umur. Jadi panjang umur itu ada dua, Pak. Ada panjang umur dalam pengertian hakiki, ada panjang umur dalam pengertian majazi, kiasan. Dalam pengertian kiasan bisa jadi umurnya tidak panjang, pendek, tapi kesan hidupnya luar biasa. Rasulullah kan paling pendek di antara nabi yang lain, 63 tahun dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kehidupan Rasulullah selalu menjadi inspirasi, selalu menjadi kesan yang mendalam di tubuh umatnya. Itu Rasulullah. Ada juga sebetulnya yang disebut dengan umur hakiki. Nih, kalau misalkan kita baca hadis sarahnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi ada orang, Pak, dalam catatan malaikat. Dalam catatan malaikat dia itu adalah umurnya sampai 50 tahun. Dalam catatan malaikat. Kemudian ketika umurnya sampai 50 tahun, itu malaikat masih nunggu. Masih nunggu kapan ada perintah Allah, gua cabut nyawa orang ini. Nggak ada perintah Allah sampai akhirnya 10 tahun, sampai akhirnya 20, sampai 70 tahun orang ini belum ada perintah. Kemudian malaikat nanya kepada Allah. Kata malaikat, wahai Allah, bukankah di catatan amalku orang ini umurnya sampai 50 tahun? Ini kok sudah 10 tahun lewat, 20 tahun lewat, nggak mati-mati. Padahal udah bolak-balik masuk rumah sakit, koma, nggak titik-titik, ini kayaknya gitu. Ini kenapa? Kemudian Allah katakan bahwa dia termasuk orang yang senantiasa menyambungkan tali silaturahim. Makanya silaturahim itu termasuk salah satu amalan yang bisa merubah takdir. Jadi ada 3 amalan yang bisa merubah takdir. Pertama adalah doa. La yuraddul qada'u illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka jangan kita sepelekan doa. Sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan logika, maka sesuatu bisa tersentuh dengan doa. Karena doa sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, sesuatu yang berat akan menjadi ringan, dan sesuatu yang mustahil pun akan menjadi terjadi. Itu doa. Yang kedua, yang bisa merubah takdir itu adalah sedekah, infak. Itu termasuk amalan yang bisa merubah takdir kita. Hadis Tirmizi mengatakan begitu, bahwa ada seseorang yang sebetulnya dia perilakunya tadinya buruk, tetapi karena dia sering bersedekah, maka ternyata orang itu diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Dan yang ketiga yang bisa merubah takdir adalah silaturahim. Di catatan malaikat 50 tahun, ternyata di Lauhil Mahfuz dia umurnya sampai 20 tahun lebih lama daripada yang ditentukan. Ini yang bisa merubah takdir. Satu doa, yang kedua infak, sedekah, dan yang ketiga adalah silaturahim.
Ada jurnal Scopus ya yang menjelaskan tentang korelasi silaturahim dengan kesehatan mental dan juga panjang umur. Ini penelitian ilmiah, Pak. Ya, ditulis oleh dosen UIN Syarif Hidayatullah dan sudah dijurnalkan secara ilmiah dan internasional di Scopus. Pertama, silaturahim itu yang disebut dengan panjang umur, ternyata pertama dia menghilangkan stres, depresi. Teman saya bilang, suka ngajak main ke saya, Kang Sukron, kita itu harus punya rumah ketiga katanya. Rumah ketiga itu jangan salah persepsi dulu Bu ya, bukan buka cabang Bu, maksudnya bukan. Kita ini kan kadang-kadang Prof, punya rumah dua, rumah kita dengan kerjaan kita. Dua-duanya kan kadang-kadang bikin tegang terus. Di kerjaan kita tegang menghadapi atasan, di rumah juga kita kadang-kadang tegang menghadapi istri, kan begitu masalahnya. Laki-laki ini kan kenapa umurnya lebih pendek daripada wanita? Karena laki-laki itu sering dimarahin. Lagi kecil dimarahin ibunya, udah nikah dimarahin istrinya, di kantor dimarahin bosnya perempuan lagi kadang-kadang itu. Makanya dianya umurnya lebih pendek gitu loh daripada ibu-ibu gitu loh ya. Nah, jadi dia di rumah tegang, di kerjaan tegang gitu loh. Maka dia harus punya rumah ketiga. Rumah ketiga itu yang bikin fresh gitu loh. Rumah ketiga itu yang bikin relax gitu loh. Rumah ketiga itu yang bikin dia happy. Apa rumah ketiga? Kalau FE74 rumah ketiganya reuni, nah gitu kan. Insya Allah, itu jadikan rumah ketiga kita. Karena kita sudah di kantor tegang, di rumah tegang, di mana kita akan freshnya Pak? Stres mulu, maka perlu ada komunitas yang kita jadikan rumah ketiga untuk merefresh pikiran dan juga hati kita, insya Allah. Itu satu. Kedua, silaturahmi ini ternyata mencegah penyakit demensia, kepikunan. Bayangkan ketika tadi diputer, kita yang sudah 69 tahun, begitu tadi diputer, itu mengikatkan kita kepada 50 tahun ke belakang. Pas begitu diputar ketemu, iya jelema bangor teh anu ngajakan aing bolos wae. Kan begitu akhirnya kadang-kadang. Akhirnya memori kita terus panjang kemana terus. Akhirnya merangsang kita untuk terus mengenang, mengingat. Dan ini mencegah kepikunan. Ini mencegah kita lupa ingatan. Ini luar biasa. Itu silaturahim. Makanya tadi kita betul-betul dibawa ke 74, 50 tahun yang lalu. Ketika bisnya masih kayak begitu gitu ya. Ketika ruangannya masih seperti itu, dibawa kita untuk mengingat kembali sehingga memori kita terangsang untuk mengingat terhadap apa yang mungkin kita sudah lupa. Itu merefresh kembali ingatan kita. Dan yang paling luar biasa itu riset bahwa silaturahim itu bisa memproduksi hormon endorfin. Endorfin memproduksi imun dan imun menyebabkan kita tidak mudah terserang penyakit. Masya Allah. Insya Allah sering-sering ketemu endorfinnya tumbuh, sering-sering ketemu imunnya naik. Kalau sudah imunnya naik, insya Allah nggak ada yang sakit, sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Itu barangkali ya Prof yang bisa disampaikan. Kita doakan satu tadi pesannya untuk yang sakit, untuk yang sudah meninggal. Kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita atau orang tua kita yang sudah wafat meninggalkan kita, guru kita, Allah ampuni seluruh dosanya. Allah jadikan kuburnya taman di antara taman-taman sorga. Kita pun semuanya pasti meninggal, bukan meninggalnya yang kita takuti, dalam kondisi apa kita meninggal itu yang kita takuti. Mudah-mudahan silaturahim ini mentakdirkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Yang kedua, kita doakan orang-orang yang sakit ya, yang tidak bisa hadir, untuk Allah sembuhkan penyakitnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Kalau manusia, kalau dokter mengatakan penyakit Bapak tidak bisa disembuhkan, penyakit Bapak tidak ada obatnya, bilang ke dokter, maaf kata Nabi saya, setiap penyakit ada obatnya. Percaya Nabi, percaya dokter ya Pak? Pak, percaya Nabi, percaya dokter? Ya, jadi kalau ada dokter ngomong penyakit Bapak nggak bisa disembuhkan, penyakit Bapak nggak ada obatnya, dokter bodoh, kata Nabi saya semua penyakit ada obatnya. Kita mau udah dibikinin kata dokter, datang lagi ke dokter itu. Insya Allah semua penyakit ada obatnya dan bisa disembuhkan. Yang ketiga, kita doakan yang hadir semuanya, wabil khusus nih para punggawa ya,
para punggawanya, pelopornya, dan kita semuanya yang hadir. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat pikiran, berkah rizkinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, insya Allah. Kita bacakan 3 Al-Fatihah. Al-Fatihah pertama untuk sahabat kita yang sudah wafat. Al-Fatihah yang kedua untuk yang sakit. Al-Fatihah yang ketiga untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Ala hadihinnya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan wafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa saudara kami, dosa sahabat-sahabat kami yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami. Ampunilah sahabat-sahabat kami yang telah meninggal ya Allah. Jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga ya Allah. Berikan dia tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Awalnya adalah kebaikan, pertengahannya adalah kesuksesan, akhirnya adalah kebahagiaan, dan perpisahan setelah pertemuan ini adalah perpisahan yang penuh dengan ampunan-Mu. Allahumma ya Allah, jangan Kau biarkan satu orang pun yang hadir di tempat ini ya Allah yang punya dosa, melainkan Kau ampuni seluruh dosanya ya Allah. Jangan Kau biarkan satu orang pun yang hadir di tempat ini yang punya urusan, melainkan Kau mudahkan urusannya ya Allah. Jangan Kau biarkan satu orang pun yang hadir di tempat ini yang punya kebutuhan, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat, melainkan Engkau berikan dan penuhi kebutuhannya ya Allah. Jangan Kau biarkan satu orang pun yang hadir di tempat ini yang sakit ya Allah, melainkan Kau angkat penyakitnya ya Allah, dan berikan dia kesehatan dengan kesehatan yang prima yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ya Allah, jangan Kau biarkan satu orang pun yang hadir di tempat ini yang punya masalah, melainkan Kau berikan jalan keluar dari masalahnya ya Allah. Allahumma ya Allah, perbaikilah persahabatan di antara kami dan hilangkanlah segala permusuhan di dalam hati kami ya Allah. Kuatkanlah ikatan kami ya Allah. Jadikanlah persaudaraan ini persaudaraan kami di dunia dan juga di surganya nanti ya Allah. Allahumma aslih lana data bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rohatan lana an kulli syarr. Allahumma ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, sehatkan rohani kami ya Allah, sehatkan pikiran kami ya Allah, berkahkan rizki kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam rangka taat kepadamu ya Allah. Terhadap kebaikan dekatkan kami ya Allah, dari keburukan jauhkan kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami, rahmatilah pertemuan kami, sayangilah kami. Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebetulnya kan harusnya kan kalau jumlahnya pesertanya ada 60, ini harus ada 60. Kita hitung dulu. Tadi harusnya tidak semua bawa ngasih ya. Oke. Yusi hitung dari sana. Dari sana. Rapiin 55. Oke. Dari sini aja dari 55. Oke deh. Ini 5.
5. 10. Nanti katanya ini teknisnya kan dipanggil, Heeh. suruh ngambil ke sini, tapi dikasih pertanyaan dulu. Maunya yang nggak bawa nggak usah ngambil ya. Harusnya yang bawa harus ngambil, Tapi orang tapi carekan kata ketua semua yang biar nggak ngambil juga boleh ngambil. boleh ngambil. Ya, Yus. rezekinya Pak Ustadz ya. Nih, 5. mesti dihitung. Itu 2, 3, 4, 5. 3, 4, Ya 5. ini kayaknya nggak semua. Itu panjang tuh. Ginian Yus. Biar berkah Pak. Nah, Udah ya Koman. ya Insya Allah. Tapi Biar kita sehat. kadang-kadang kita pengen tahu juga isinya apa. Jadi Punya Yusi mana Yus? ada nggak kelihatan soalnya ini kan coklat semua. Ini Makanya maksudnya gitu kalau Rezeki-rezekian. Ya jadi rezeki ya. rezeki terakhir. makanya harus coklat jadi orang bingung. Sudah. oh harusnya begitu Kalau tadinya. begini sih kan ditandain. Kalau gini kayaknya ini kardus nih, isinya perhiasan. Perhiasan. 5 orang, ya sekarang siap-siap. Campuran lagi ya. Pemain ganda, mix, campuran. Siap-siap. Tidak boleh di depan. Kang Beben, aku dulu Kang Beben. Mencuri start nggak boleh. Oke, ibu duduk dulu ibu mana?